Rasa-rasa itu yang kadang kita merasa bersalah, apakah saya itu terlalu kejam, kelewatan, kurang sabar itu. Ya silahkan meninggalkan As-Salam, tapi jangan sampai kalian itu meninggalkan nilai-nilai yang kalian pelajari di As-Salam. Jadi selalu Kebar. Udah banyak santri yang Ustadz ajarkan, ketika Ustadz melihat santri Ustadz itu bermanfaat bagi orang lain, apa yang Ustadz rasakan sebagai guru, Ustadz? Anak-anak itu sebenarnya adalah luar biasa. Kalau saya boleh jujur, sayalah yang belajar pada anak-anak. Dari bermacam-macam background dia, dari suku mereka dan sebagainya, mereka mampu bertahan di sini 4 tahun, 5 tahun tanpa orang tua. Mereka mencoba memilah satu dengan yang lainnya temennya, antara bulian, perjuangan, padatnya jadwal, dan banyaknya mata pelajaran. Sampai mereka menemukan diri mereka sendiri. Begitu lulus dan mereka bisa hadir dalam masyarakat. Yang pasti syukur, seneng itu ada, malu itu ada. Kalau anak datang, alumni ya, datang, yang terbersih itu adalah memang jujur malu. Malunya apa? Selama mereka ada di sini itu pernah nggak saya itu menyakiti mereka? Rasa-rasa itu yang kadang kita merasa bersalah, apakah kita itu kelewatan, apa kita itu kurang sabar itu. Yang pasti ketika mereka menjadi orang yang bermanfaat, puji syukur kehadirat Allah yang telah mentakdirkan semuanya, dan selamat untuk mereka. Semoga itu menjadi perjuangan yang luar biasa, menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Rabbal. ya kebanggaan seorang guru itu ketika melihat muridnya itu sukses sebenarnya gitu. Kita tidak sia-sia ketika mereka di As-Salam memberikan ilmu, pengetahuan dan seterusnya. Di ruang guru itu saling membicarakan, wah itu luar biasa sekarang gini. Kemudian di adik kelasnya ketika kita ngajar juga sempat menyebutkan, ketika acara di kelas 9 MTS untuk lanjut ke As-Salam itu juga kita sebutkan alumni-alumni yang wah luar biasa dan seterusnya. Bahkan kadang tidak mengira di As-Salam itu wah ya, sering tidur, tapi ketika sudah keluar itu suksesnya melebihi kelakuannya ketika di santri As-Salam itu. Memang sebenarnya santri As-Salam itu luar biasa dalam kemandirian ya, karena sudah digembleng habis-habisan entah di kesantrian entah di sekolah, itu kemandiriannya luar biasa. Jadi ketika keluar dari sini mereka menjadi sukses itu ya suatu yang tidak kita ragukan lagi. Merasa bangga jadi seorang guru, apalagi melihat alumni PPMI As-Salam menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Luar biasa sekali Ustadz bangganya, dan itu pun tidak bisa dinilai dengan uang. Yang jelas ketika melihat alumni yang sukses itu kita ikut bangga. Lihat itu berita di IKMAS, ada alumni yang sukses di bidang impor ekspor, itu juga senang. Ada yang sukses di bidang bisnis, kemudian jadi polisian, di tentara, kita senang lihatnya. Apalagi ketika dia sudah sukses, dia ke As-Salam dan tidak lupa kepada ustadz-ustadznya. Karena banyak santri As-Salam itu banyak yang ke As-Salam tapi bukannya menyapa para ustadznya, tapi pura-pura malah nggak tahu, malah pura-pura nggak kenal gitu. Misalkan ketemu di kota mana gitu, sebenarnya tahu nih ini ustadz As-Salam, karena ya namanya ustadz itu kan santrinya banyak, akhirnya dia lupa gitu kan, ustadznya lupa, termasuk saya sendiri juga lupa kalau nggak disapa gitu. Ada satu kebanggaan sendiri ketika memang ada alumni yang sukses. Saya dulu pernah ketika nemenin istri sakit di rumah sakit, karena di rumah sakit semuanya harus pakai masker gitu. Ada semua dokter yang lagi residen itu datang, biasanya ada sekitar 7-8 dokter, dan ada satu dokter senior, biasanya begitu. Begitu masuk, dia meriksa, karena dia juga ingat sama saya, itu lulusan tahun 2006 kalau nggak 2007. Dia penasaran sama saya, kayaknya dia berpikir saya pernah lihat nih orang ini gitu. Terus akhirnya setelah selesai pemeriksaan itu ada satu temannya yang presentasi menjelaskan sakitnya dari awal sampai terakhir ke dokter seniornya, itu kan selesai, terus mereka bubar. Begitu bubar baru dia datang ke tempatnya perawat dan ngecek ranjang pasien yang ada di situ dan keluarga siapa aja yang nungguin gitu. Dan akhirnya dia kembali lagi ke kamar dan menyapa saya, Ustadz Nanan ikut saya. Nah kok manggilnya Ustadz, pasti ini santri As-Salam kan gitu. Ada satu kebanggaan tersendiri memang di situ, dan dia ingat gitu. Begitu ingat, saya datang ke sana, saya alumni 2007 kan. Dan saya salaman sama dia, cerita banyak sama dia, dan dia sepertinya tahu sakitnya istri saya. Ustadz harus sabar, ini prosesnya lama Ustadz, nanti kalau ada apa-apa Ustadz WA saya nggak apa-apa, saya kasih nomornya gitu. Akhirnya dikasih nomornya juga. Jadi setiap sakit di rumah sakit yang saya WA dia. Itulah salah satu kebanggaan ketika ada satu santri yang sukses dan dia masih ingat sama ustadznya. Luar biasa, dan itu sangat membanggakan, apalagi membantu di setiap saat ketika ustadznya sedang kesusahan. Sangat luar biasa bangganya kita terhadap mereka itu. Ya tentunya kan ikut bangga, ikut senang,
ikut bahagia seperti yang sekarang menjabat menjadi duta besar Turki. Itu kan ya Ustadz pertama kali terjun di dunia tahasus itu saya waktu itu. Karena beliau memang lulusan tahasus 87-88 dan 87-88 Ustadz itu pertama kali diturunkan atau diterjunkan di tahasus begitu. Sehingga saya melihatnya oh ikut andil meskipun mungkin sedikit tapi ikut andil di dalam ya mengajar beliau. Tentunya sebagai ustadz kan ya senang gitu ya, senang sekali. Seperti kemarin waktu saya sakit itu juga alumni juga ya ikut memberi dukungan moral, ikut ya istilahnya memberi obat begitu. Merinding Ustadz kalau dapat pertanyaan kayak gitu. Langsung merinding. Memang ukuran sukses itu kan kalau di orang awam misalnya jadi apa, kemudian sering jadi tokoh lah, jadi tokoh penting dan sebagainya. Itu memang yang umum, tapi yang paling Ustadz istilahnya buat bangga itu kadang-kadang kalau melihat anak-anaknya Ustadz, murid-muridnya Ustadz, santri-santrinya Ustadz itu tadi yang bisa bermanfaat. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau apa, kemudian dapat cerita, oh ini alumni Asalam, ini lulusan Asalam loh, oh yang melakukan ini anak Asalam. Nah, kegiatan-kegiatan yang positif ya termasuk yang Ustadz katakan sukses. Jadi tidak harus menjadi tokoh atau bagian-bagian dari bangsa ini yang penting atau apa yang sering dimuat di TV atau sering dipanggil di seminar-seminar, enggak. Semuanya kalau bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kemudian itu alumni Asalam, sukses. Bagi saya, kesuksesan seorang alumni itu adalah kalau dia itu mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya, apapun itu profesinya. Jadi saya tidak melihat profesinya, tetapi kemanfaatan dia untuk masyarakat, untuk agamanya, dimanapun dia berada. Boleh kita sebagai seorang pejabat daerah, boleh pejabat nasional, boleh internasional, boleh, tetapi kita harus dapat menerapkan, harus dapat memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi semua anak-anak saya, santri-santri saya selama ini semuanya adalah sukses dunia dan akhirat. Itu saja. Yang pertama ucapan alhamdulillah wa tabarakallah, itu yang utama, ya kan? Alhamdulillah, bersyukur. Ya, semuanya proses dijalani, ya. Sebenarnya dia bisa menjadi orang yang sukses, ya. Di salah satunya sebenarnya poin yang terpenting adalah doa dari orang tua, ya kan? Sedangkan guru itu adalah sarana kan. Tetapi bahwa doa guru itu adalah kunci kesuksesan daripada santri. Kenapa? Karena saya tanamkan kepada anak-anak akhi lantana lala ilma illa bisitah. Wahai saudaraku, kamu tuh tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitah kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Akhi lantana lal ilma illa bisitatin saumbika antafsilia bibayanin dakaun wahirsun wajadihadun wadirhamun wasuhbatul ustad. Nah ini loh, saya dengan itu suhbatul ustad apa? Berteman dengan guru. Nah, berteman dengan guru, artinya berteman dengan guru bagaimana? Ya tawaduk kepada guru. Ketika tawaduk itu diberikan kepada santri, otomatis seorang guru, ya Allah ini anak taatnya luar biasa. Ya Allah ini anak mudah-mudahan nanti kelak. Bukan berarti anak-anak yang tidak taat kita tidak doakan. Begitu. Ya. Satu bahagia, yang kedua selalu mendoakan yang terbaik. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah, dan bisa istilahnya melakukan sesuatu lah untuk negara ini, untuk bangsa ini, gitu ya. Ustadz, kami ada surat yang bisa Ustadz baca atau mau dibacakan salah satu teman Ustadz? Ini dibacakan? Mau Ustadz baca sendiri atau dibacakan teman gimana? Bisa dibacain atau Ustadz mau baca sendiri dalam hati Ustadz? Surat apa ini? Monggo dibaca atau kita bacain Ustadz. Surat apa ini? Surat suatu Ustaz. Eternal Amity. Baca. Perlu saya baca? Bisa dibaca dalam hati atau bisa kita bacain Ustaz. Dibaca dalam hati aja. Dibaca? Iya, di dalam hati aja.
Oh begitu. Iya. Ya, surat bisa dibaca dalam hati juga dari angkatan. Dalam hati. Dalam hati nggak? Atau mungkin mau dibacain juga nggak apa? Ada. Di baca hati aja. Dalam hati. Iya. Bisa dibaca atau kita bacain, Ustaz? Ustadz baca. Atau dibacain surat. Mau Ustadz aja yang baca ya. Oke. Oh gitu. Iya. Oh masya Allah, masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Dari? Kita. Oh ya, surat apa? Surat cinta? Iya. Oh iya. Sudah Dibaca sekarang apa mau nanti? dibacain atau sudah mau baca sendiri? Ini apa? Foto. Kok kecil-kecil Mas fotonya Mas? Nggak kelihatan wajahnya Mas. Masya Allah. Ustadz baca? Ada berapa nih suratnya? Itu foto, Ustaz. Ada foto. Yang santriwati dulu ya. Waduh nggak kelihatan, saya kecil-kecil banget. Nggak kelihatan, Ustaz. Sami ini meripati sopo sing ketok. Ditambah raketok ini, nggak kelihatan. Lah kalau saya baca sendiri kok wahai guru, saya gurunya kok saya yang baca wahai guru. Ini aneh. Ajar. Mestinya wahai santri, nah gitu saya yang baca cocok. Wahai guru. Terima kasih. Bagi sebagian besar orang, perpisahan memanglah terasa begitu menyakitkan. Amat pasti diiringi isak tangis, urayan air mata, duka lara, penyesalan, kesedihan, sendu pilu, muram durja, dan terutama keinginan untuk bisa mengolah momen-momen kebersamaan dari awal sebuah pertemuan. Kami, angkatan ke-34, tahu bahwa semua itu tak mudah untuk dilalui, yang serta-merta sangat berat diterima oleh hati. Namun kami juga yakin, seyakin-yakinnya, jikalau mampu menyongsongnya dengan baik, dan terutama merangkai keikhlasan berlapang dada, semua sedu-sedan itu akan berakhir dan bersatu padu secara kafah menjadi suatu padanan yang indah, menjelma menjadi kedewasaan paripurna, bertransformasi menjadi helaan napas lega, dan menciptakan perasaan damai sentosa. Duhai guru yang senantiasa digugu dan ditiru, izinkan kami untuk memohon maaf atas seluruh khilaf dan salah selama 6 tahun lamanya engkau membersamai kami yang berkelakuan nakal, bersifat bebal, dan seringkali membuat dirimu mengkal. Sungguh kami yang saat itu belum sadar mempersembahkan permintaan maaf terbaik dari lubuk hati yang paling dalam, walaupun tidak akan cukup membasuh kesalahan-kesalahan yang tak terkira jumlahnya, meskipun sudah sangat terlambat disampaikan dan mungkin tak layak dimaafkan. Sudikah kiranya engkau mengusap lembut ubun-ubun kami dan memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi? Duhai guru yang mengabdi pada negara dan mengemban amanah mencerdaskan generasi bangsa, terima kasih yang seandainya seluruh gunung di dunia dijadikan satu, takkan mampu untuk membalas jasa-jasamu selama ini. Pengajaran dan pendidikan yang engkau berikan tak bisa terdefinisikan oleh kata-kata, bahkan tak dapat dihitung dengan satuan harga, apalagi dirupiahkan oleh uang semata. Oleh karena itu, berapa kali pun kami mengucapkan terima kasih kepada engkau, tak diyana setimpal dengan jumlahnya detik yang engkau habiskan hanya untuk menempa diri kami agar bermetamorfosa menjadi insan terpuji. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap menghitung segala bentuk kontribusi dan jeripayah yang tak terperi ini dalam mengamalkan seruan serta kewajiban thalabul ilmi. Amin. Waktu memang melesat cepat tak terduga dan tiba-tiba mengabarkan perpisahan yang kerap disambut oleh campur aduk perasaan suka duka. Waktu adalah hakikat, tidak bisa dipercepat dan mustahil diperlambat. Biarlah waktu berjalan dengan semestinya, biarlah waktu yang menentukan arah tujuannya. Kami percayakan saja suratan takdir padanya, kemudian mengabadikan seluruh kenangan bersama.
Surat ini ditulis dengan segenap jiwa dan raga sebagai saksi dan bukti nyata bahwa keberadaan kami itu ada. Kami sampaikan salam persahabatan yang abadi kepada seluruh personil edukasi Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Mari membuat korelasi yang erat agar menuai koneksi yang kuat. Mohon doa restu demi keberkahan ilmu serta terwujudnya mimpi dan cita-cita kami di masa yang akan datang. Semoga kami bisa menjadi insan yang baik, mampu menyelesaikan segala ujian-ujian terberat dalam hidup ini, dan mengharapkan segala usaha kami diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami angkatan ke-34 yang bernama Eternal Emity atau biasa disebut Eternity 34 mengharapkan dengan sangat keridoan dan kerestuan. Masih banyak sekali ujian yang harus kami hadapi di masa yang akan datang. Begitu pula selaksa doa yang selalu kami butuhkan. Jazakumullah khairan katsiran, tertanda Eternity 34 Generation. Mungkin bisa ngasih pesan Tat buat para alumni dan calon alumni ini, Tat. Untuk anak-anakku, terima kasih. Terima kasih kalian mau bersabar bersama-sama kita belajar selama 3 tahun di sini bersama saya. Saya mengucapkan banyak permohonan maaf. Saya banyak kurang, banyak kesalahan, dan mungkin banyak pula perilaku, kata-kata, tindakan saya yang menyakiti kalian. Sungguh, andaikan saya harus berkata nggak enak, menyakiti, ataupun saya bertindak kasar, bukan dari dalam hati untuk menyakiti, tapi mohon maaf, karena saya pernah menjalani kehidupan yang cukup keras. Saya ingin mempersiapkan kalian kelak di kehidupan yang nyata itu jauh lebih tangguh. Ketika kalian nanti meninggalkan pondok ini, kalian hidup di masyarakat, sesungguhnya kehidupan itu sangat kejam. Bersabar dan kuatkan persabaran kalian, hanya itu. Mohon maaf jika selama ini kita banyak kurang, selama ini kita ya nggak enak buat kalian lah. Kami yang minta maaf. Insya Allah dengan keimanan dan ketakwaan kalian yang kalian pegang teguh, itu jadi jalan terbaik untuk kalian menjalani hidup. Terima kasih. Ya luar biasa ini suratnya. Jadi memang kita tidak bisa menghindar ketika ada pertemuan itu mesti ada perpisahan. Ketika kita ada kerja keras di awal mesti hasil sukses, terus kemudian di akhir akan kita dapatkan. Jadi ya ketika kalian memohon maaf tentu saya harus memaafkan begitu kan. Tapi tidak luput juga guru itu kadang juga ada salah khilafnya juga, karena kan kita juga satu manusiawi, kedua itu kita mengajar itu banyak faktor sebenarnya. Dari rumah itu mungkin ada masalah, nanti di kantor ada masalah, terus terlampiaskan ke santri itu juga tidak sedikit, banyak juga. Jadi memang luar biasa di As-Salam. Jadi ya semoga kita sama-sama diberkahi saja. Kalau saya seperti itu. Jadi meskipun nanti ucapan selembar kertas terima kasih dan permintaan maaf ini, ya semoga proses yang kita lalui selama 6 tahun di As-Salam itu berkah. Ketika nanti berkah, ya tidak mungkin akan kita dapatkan caci maki dan seterusnya. Mesti akan persahabatan, terus kemudian persaudaraan tetap akan terjalin selamanya. Insya Allah semua kesalahan para santri saya sudah memaafkan memang dari awal. Jadi dari awal ketika dia berbuat kesalahan memang sudah saya maafkan semuanya. Semoga kelak antum semuanya jadi orang yang sukses. Amin. Kesuksesan santri itu berasal dari 2 tipe ustadz. Yang pertama, ustadz yang memang benar-benar tulus ngajari kalian di kelas, dia nggak pernah marah, nggak pernah negur, nggak pernah istilahnya mengingatkan kalian tentang kesalahan-kesalahan kalian, tetapi dia ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu itu. Yang kedua adalah tipe ustadz yang kalian benci. Kenapa yang kalian benci? Dialah yang membentuk karakter kalian, karena dia sering mengingatkan kalian, dia sering menegur kesalahan kalian, dan dia sering istilahnya membuat kalian tuh disiplin. Karena keberhasilan kalian, kesuksesan kalian hanya dari satu, yaitu disiplin kalian. Ketika kalian disiplin pasti akan sukses. Dan yang kedua setelah kalian disiplin adalah adab kalian, yaitu karakter. Ketika kalian punya karakter yang baik, adab yang baik, semua kesuksesan akan mengikuti, karena adab itu berada di atasnya ilmu. Itu pesan dari saya. Pesan buat para alumni dan calon alumni.
jangan malu menunjukkan bahwa dirimu itu adalah alumni pesantren, karena kamu sedang dibutuhkan dan ditunggu oleh banyak orang di luar sana. Untuk adik-adik yang masih berjuang untuk menjadi alumni seperti kakak-kakaknya sekarang, keep fighting, terus berjuang, berproses, nikmati apa yang ada. Insya Allah nanti antum pun akan mencapai titik yang sama seperti mereka. Oke, intinya seperti ini. Ya, bagaimanapun mungkin istilahnya sebagian santri, mungkin istilahnya sekarang mulai sadar dengan istilahnya realita sekarang ini, ataupun juga kejadian dulu yang pernah terjadi, kemudian dulu waktu nyantri seperti ini. Istilahnya kenapa saya jadi beban buat guru, kadang nyusahin ustadz-ustadzahnya dan sebagainya. Tapi di sisi lain memang itu adalah sebuah proses seperti itu. Dimanapun ustadz-ustadzah yang mengajar pasti tetap semuanya menerima. Gitu. Jadi Ustadz kira nggak ada dendam dan sebagainya. Intinya misalnya Ustadz ada salah mohon dimaafkan. Misalnya angkatan kalian ada salah kepada Ustadz pribadi juga Ustadz maafkan. Terima kasih pokoknya buat angkatan kalian. Ya tentunya bukan kalian saja yang punya salah, ustadz-ustadzahnya yang ngajar kalian selama 6 tahun tentunya juga pastinya ada salah. Ya seneng pokoknya Ustadz bahagia ketemu dengan kalian, angkatan kalian sudah memberikan warna tersendiri karena Ustadz mendampingi kalian kurang lebih 3 tahun dan jadi wali kelas 8 dan kelas 9. Apa namanya bekal dari kalian, Ustadz tidak bisa memberi apa-apa kecuali doa, dan pokoknya pesan Ustadz memang betul yang kalian tulis tadi, rangkaian kalian masih jauh, masih banyak hal yang kalian akan temui nantinya, selalu hal-hal apa yang kalian lakukan, tantangan-tantangan apa yang kalian lakukan, temui, tantangan hambatan yang kalian temui, pokoknya ingat selalu yang di atas. Pesan dari Ustadz buat para alumni atau khususnya untuk yang mau menyongsong untuk menjadi alumni angkatan Eternal MIT, jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Pesan saya tetap jaga amanah dari pimpinan pondok. Nanti ketika antum di wisuda, kebetulan ketua panitia wisudanya saya. Nah itu pesannya, karena meskipun kalian berada dimanapun, As-Salam itu pasti tidak akan pernah terlupakan. Kamu jadi apapun kalau sudah ketemu dengan teman lagi ya seperti anak-anak lagi. Gak usah jauh-jauh, kakak saya itu lalu Muhammad Iqbal, dubes di Turki, yang berikut siapa? Ke Turki. Gigi nonton gak Gigi? Itu kan kalau datang reuni bertemu dengan teman-temannya ya sudah status dia menjadi hilang. Ya, tapi itulah, jadi pegang terus amanat dari pondok yang pastinya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pegang terus prinsip-prinsip keislaman. Di luar sana itu cobaannya banyak banget. Saya tidak kuat ketika harus kerja di media massa yang itu godanya berat sekali. Karena suatu ketika kalau dia normal ya, kalau dia normal mesti apa yang dikatakan Ustadz puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu akan terus membekas gitu. Oh ternyata ini saya tahu jadi santri loh. Saya dulu pernah jadi santri. Paling enggak itu setiap habis subuh, habis maghrib mesti ngaji. Meskipun cuma sak lembar tapi kan ngaji. Nah, masuk sekarang kerja seperti ini lupa ngajinya kan iman-iman. Maka Pak Abdullah mendirikan As-Salam yang seperti ini kan tujuannya kamu mau jadi apa toh? Mau jadi dokter, ya dokter yang pintar ngaji. Mau jadi insinyur, ya insinyur yang paham Al-Quran. Mau jadi apapun, jadi anggota dewan, ya jangan korupsi. Karena apa? Di belakangmu, di pundakmu itu ada amanah. Dan amanah itu sampai turun-temurun kamu bawa. Jangan sampai anak-anak kita itu kita suapi dengan barang-barang yang tidak halal. Pesan Ustazah sungguh singkat adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Dan pesan yang berikutnya adalah jangan bosan menjadi anak yang baik. Sekarang baik, besok baik, kapanpun harus baik. Itu saja pesan saya. Ketika nanti kalian sudah keluar dari Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, gunakanlah ilmu kalian itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan untuk kebaikan. Ya. Jika suatu saat kalian menemukan permasalahan dalam hidup dan itu ada kaitannya dengan ilmu yang kalian miliki, gunakanlah ilmu kalian itu untuk jadi solusi bagi permasalahan tersebut. Ya, bela agama, bela negara ini, dan jangan pernah biarkan bangsa ini dijajah oleh asing dan komunis. Itu Mas pesan saya untuk calon alumni. Ya, ini mungkin sebagai pesan terakhir alumni 34 ya. Ini ya tadi saya kembali adinu nasihat tadi, agama nasihat, jadi saya nasihatkan kepada alumni-alumni kita ini tetap ke depan
masih jauh jadi kita ya. Jadi terus kita berharap, berdoa, kemudian berusaha keras, ya, ibadah rajin dan belajar rajin, dan diniatkan semuanya itu adalah untuk ridha Allah. Ya, Robbi habli minas solihin gitu ya. Cita-citanya harus generasi yang soleh. Soleh itu generasi yang soleh ya keseimbangan akhlak moralnya, juga tidak jumut ya, jadi punya keterampilan, tidak menyerah takdir kemudian Allah sudah begini takdir sanda, kita bisa berubah, kemudian usaha itu kita bertawakal pada Allah. Jadi santri-santri alumni 34 ini mudah-mudahan punya mental gigih gitu ya. Semangat belajar, semangat kerja, semangat ibadah. Sebagai katakanlah kalau dikatakan bapak itu selalu mengenang anaknya, selalu mendoakan, selalu berdoa kepada Allah agar anak-anaknya itu mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku kelas 6 angkatan 34 ini meraih cita-citanya dengan sebaik mungkin. Ustadz hanya berpesan selesainya atau tamatnya dari PPAMI As-Salam nanti, Ustadz berpesan pertama, today must be better than yesterday. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. And tomorrow must be better than today. Besok hari harus lebih baik daripada hari ini. Terutama dalam hal mendapatkan ilmu, mencari keridhaan Allah SWT. Yang kedua adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi dimanapun Anda berada, masih di pondok kek, atau sudah keluar kek, atau sudah jadi pejabat kek, nantinya tetap harus takut takwa kepada Allah SWT dimanapun kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun. Wa atbi sayyatal hasanat, artinya iringilah kalau ada suatu hal yang kurang baik, kejahatan, kalau bisa ditutup. Diiringi itu bukan diikuti mengikut yang jelek, enggak, tapi di mana ada kejelekan kita berikan solusi yang terbaik gitu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya artinya berlaku baiklah terhadap siapapun dengan akhlak yang baik. Baik kepada sesama muslim atau non muslim, kalau sesuatu itu diperlakukan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Pesan kami pada seluruh teman-teman anak-anak alumni, bismillah, mudah-mudahan antum semua dimanapun antum berada, semoga antum semua bisa memberikan manfaat buat lingkungan antum. Kemanfaatan itu bisa antum berikan berupa ilmu, berupa mudah-mudahan antum diberikan rezeki banyak oleh Allah, sehingga antum bisa memberikan kemanfaatan harta pada orang-orang yang memerlukan. Jadi sungguh kami pada antum-antum, pada saudara-saudara alumni, saya sebut saudara-saudara karena sekarang antum-antum adalah orang-orang banyak sudah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berkedudukan, sehingga saudara-saudara dimanapun berada, yang pertama adalah jangan lupakan kewajiban kamu sebagai hamba Allah. Jadi seakan jika ada panggilan azan, tolong antum pergi ke masjid dari mana suara itu berasal. Yang kedua itu tadi, berikan manfaat pada lingkungan antum di mana saja Anda berada, baik manfaat dari ilmu maupun manfaat dari harta yang Anda miliki. Terima kasih, dan kita saling mendoakan. Doakan kami para asatid yang masih di pesantren, yang oleh Allah juga alhamdulillah masih diberi kesempatan sisa umur. Mudah-mudahan kami juga masih bisa manfaat sampai akhir hayat. Pada seluruh alumni saya kira ya hampir sama ya. Tentu saja ilmu yang sudah kamu dapatkan itu dijalankan, tetap istiqomah sesuai dengan ajaran-ajaran yang
telah kita dapatkan. Apa yang kamu dapatkan di sini itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah pondok itu adalah kayak tempaan yang nantinya akhirnya kamu akan benar-benar memanfaatkan ini ketika kamu di luar. Jadi tetap jadi anak yang soleh, terus kemudian juga jaga nama baik alma mater. Apapun bagaimanapun ini ada alma matermu. Junjung tinggi, jaga nama baiknya. Jangan sampai ternoda oleh alumni dari sini. Tapi tetap benar-benar saya mohon menjaga nama baik Pondok As-Salam. Bagaimanapun ini adalah kamu alumni di sini. Itu aja saya kira. Sama-sama, ya kan. Kak Ustadzah juga minta maaf selama, iya mungkin ada yang 6 tahun ya. Kita cuma berapa tahun ya, kan 3 ya? 3 tahun. Kalau yang SMA malah enggak, kalau aliyah masih mending, bimbel sekarang. Kalau yang SMA mungkin ya kita sering lihat saja tapi enggak tahu, ya kan? Ya tapi tidak terlepas karena saya manusia mungkin ada kekurangan dan kesalahan juga. Saya minta maaf kalau selama kita bersilaturahmi atau mungkin menjalin suatu kegiatan proses belajar mengajar ada kekurangan, kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian salah pun sudah saya maafkan supaya tidak ada beban di antara kita, ya kan? Dan pastikan tidak ada dusta di antara kita juga, ya. Jadi kita kosong-kosong seperti itu. Dan harapan kami Anda lebih sukses dan lebih baik di luar nanti, ya kan? Tetap di dadamu adalah alumni As-Salam yang harus dijaga. Ya, walaupun mungkin sekarang disuruh jadi imam nggak mau, ya kan? Mungkin di ini nggak mau, tapi di luar tunjukkan Anda bisa, gitu ya. Oke, mungkin demikian. Sukses untuk kalian semua, tetap sehat dan semangat. Pokoknya jaga diri anak-anak ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Udah merasa lepas dari pondok, udah merasa nggak ada yang ngawasi, terus lalai. Makanya nanti tetap kamu harus menjaga diri bahwa kamu itu selalu diawasi. Kalian sudah dapat ilmu dari pondok, itu benar-benar diamalkan ya. Kalian itu perjalanannya masih panjang. Sementara dalam perjalanan ini godaan-godaan itu selalu menerpa. Nah, kita harus kuat ya. Jadi jaga diri baik-baik, jangan sampai melanggar syar'i. Terutama godaannya itu kalau anak laki-laki ya perempuan. Ya, anak perempuan laki-laki. Seringkali sudah mesan ya, jangan sampai kamu tuh melanggar satu itu. Pokoknya itu dijaga. Ya. Dan banyak beribadah ya. Kalau orang itu rajin beribadah, dekat dengan Allah, itu insya Allah kita juga akan gampang ditolong oleh Allah. Itu saya merasakan. Saya alhamdulillah dari sekolah itu memang ya Allah sudah arahkan untuk deket itu ya. Saya itu zikir itu udah makanan tiap hari. Nah, orang kalau banyak zikir, banyak istighfar, itu juga Allah pun akan mudah menolong kita. Apa yang kita harapkan insya Allah tercapai. Harapan-harapan yang baik. Ya. Jadi itu. Untuk semua anak-anak dari angkatan Eternal MIT atau Eternity 34, ingatlah bahwa perjuangan kalian masih terlalu panjang. Maka dari As-Salam inilah kita berangkat. Dari mana kita memulai? Dari sini kita mulai. Kapan kita mulai? Detik ini kita mulai. Mulai dari siapa kita mulai? Dari diri kita sendiri. Maka ada ungkapan ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, mulailah dari sekarang dan mulailah dari dirimu sendiri. Untuk seluruh alumni As-Salam yang berada di penjuru dunia, kuntum khaira ummat. Kamu adalah sebaik-baik umat, maka kamu harus bermanfaat bagi umat. Selamat dan sukses untuk semuanya, jadilah perekat umat.